Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Marcelino masih egois, ia layak dicadangkan di laga melawan Bahrain nanti, biar Indonesia bisa bawa pulang 3 poin. Walaupun bertubuh termasuk kecil, Kelvin Verdong beri rasa aman pertahanan Garuda, bek ini selalu menampilkan permainan yang terbaik. JIZS jadi tembok kokoh, Venezia berhasil meraih 3 poin pertamanya di Liga Serie A, menjauhkan dari zona degradasi. Tapi sebelum lanjut ke berita utama ada baiknya bantu support channel ini, supaya saya tambah semangat bikin kontennya. Marcelino masih egois, ia layak dicadangkan di laga melawan Bahrain nanti, biar Indonesia bisa bawa pulang 3 poin. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa menyimpan 1 pemain dengan rating terendah saat menghadapi laga melawan Bahrain pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga nanti. Skuad Garuda saat ini masih berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan koleksi 2 poin. Australia dan China membuntuti di peringkat kelima dan keenam klasemen sementara dengan perolehan 1 poin untuk Australia dan 0 poin untuk China. Tentunya Indonesia sangat butuh kemenangan di laga berikutnya, jadi Shin Tae-yong harus menurunkan pemain terbaiknya di laga itu. Ya sepertinya Marcelino Ferdinand harus dicadangkan, performa pemain tersebut belum ada perkembangan, masih tetap bermain egois seperti biasanya. Di laga timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia, skuad Garuda berhasil bermain imbang dengan skor 0-0 hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam waktu Indonesia Barat. Di laga melawan Australia Marcelino dianggap terlalu sering memaksakan melakukan tembakan langsung ke gawang, padahal setiap tembakan dia selalu melambung tinggi. Momen kocak terjadi di babak kedua laga tersebut, sesaat setelah Marcelino melakukan tembakan langsung ke gawang yang berujung bola menuju tribun fans, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong secara khusus memanggil Marcelino Ferdinand. Kemudian juru taktik asal Korea Selatan itu tampak memberikan instruksi kepada pemain Oxford United sambil marah-marah. Marcelino Ferdinand mendengar dengan serius instruksi sang pelatih sembari menenggak minum. Namun yang menarik ketika pemain berusia 20 tahun itu kembali ke lapangan, STY justru tersenyum. Momen ini menjadi perbincangan hangat netizen di jejaring sosial yang kembali hujat penampilan pemain yang satu ini. Pada pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi tersebut, Marcelino Ferdinand ditarik keluar oleh Shin Tae-yong pada menit 80 dan digantikan oleh Pratama Arhan. Di sana terlihat jelas permainan dan sifat Marcelino tidak berubah, seperti yang kita ketahui, ia tidak berubah seperti permainan dia sebelumnya. Terkait performa Marcelino Ferdinand saat perebutan juara 3 Piala Asia U23 menuai sorotan banyak orang. Pemain kelahiran tanggal 9 September tahun 2004 ini dikritik lantaran dianggap bermain egois saat melawan Irak. Ditempatkan sebagai salah satu striker, Marcelino dinilai tidak sanggup bermain tim serta selalu berusaha menguasai bola. Hal itu yang membuat Marcelino ramai dikecam warganet. Marcelino dinilai kerap salah mengambil keputusan saat mengoper bola. Dia juga dianggap terlalu memaksakan melakukan tembakan langsung ke gawang. Sejumlah warganet menyebut permainan Marcelino Ferdinand tampak egois di atas lapangan. Alhasil, mereka meramai-ramai menilai ex-gelandang Persebaya itu seperti ingin menunjukkan kualitas individu. Bukan hanya itu saja, ada kejadian lucu lain saat aksi Marcelino Ferdinand saat melakukan tendangan bebas dalam laga timnas Indonesia vs Filipina pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Sepakan penyerang muda berbakat itu dicibir netizen lantaran awalnya disebut bergaya layaknya Cristiano Ronaldo atau CR7. Tendangan Marcelino jauh melenceng di atas mistar gawang hingga sampai ke penonton. Bolanya sampai jumpa fans, tulis salah satu akun netizen. Netizen yang melihat video tersebut otomatis ngakak melihat aksi Marcelino. Lantas dengan beberapa pengamatan tersebut Marcelino Ferdinand layak dicadangkan di laga melawan Bahrain nanti, bagaimana kalian setuju gak guys? Walaupun bertubuh termasuk kecil, Kelvin Verdong beri rasa aman pertahanan Garuda, bek ini selalu menampilkan permainan yang terbaik. Meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi dan termasuk kategori kecil,
Verdonk mampu mengimbangi pemain-pemain yang lebih tinggi darinya. Hal itu terlihat ketika bermain melawan Australia, ia selalu menang ketika duel bersama pemain Australia. Kelvin Verdonk kukuh mengawal lini belakang timnas Indonesia saat bersua Australia. Kerja keras dan ketenangannya memberikan rasa aman pertahanan Garuda. Dipasang sebagai bek kiri, Verdonk tampil Spartan buat Indonesia. Penggawa NEC Nijmegen ini sukses meredam lini serang Australia dan memaksa duel berakhir imbang tanpa gol. Verdonk melakukan 5 kali sapuan, 2 kali memblok bola, dan 8 kali tackle selama tampil penuh di lapangan. Dia juga memenangkan 11 duel dari 15 kesempatan, serta terlibat 4 kali duel udara. Kelvin Verdonk terutama bertanggung jawab menjaga striker Australia, Nestori Irankuda. Penyerang 18 tahun itu kesulitan melepaskan tembakan dan hanya mencatatkan 2 shots selama di lapangan. Tak hanya tangguh di belakang, Verdonk juga sesekali membantu mengalirkan bola ke depan. Bek 27 tahun ini 4 kali melepaskan umpan silang dan 7 kali mengirim bola jauh. Performa top Kelvin Verdonk membuatnya jadi pemain dengan rating tertinggi versi SofaScore. Jebolan Akademi Feyenoord ini meraih skor 7,9 dan mengungguli Maarten Paes 7,5, yang didaulat sebagai man of the match. Verdonk selalu jadi pilihan utama Shin Tae-yong. Ia hanya datang latihan, jadi line up utama, terus pulang. Sangat jarang pemain seperti ini, dia menunjukkan kelasnya. Karena kualitasnya, Verdonk berhasil menggeser posisi yang sebelumnya jadi spot utama Pratama Arhan. Kehadiran Kelvin Verdonk memang menjadi tenaga baru yang sangat segar untuk lini sisi kiri timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu, selalu aktif di lapangan, stamina yang kuat membuatnya sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Kelvin Verdonk sejauh ini sudah bermain 3 kali untuk timnas Indonesia sejak dinaturalisasi pada musim panas 2024. Garuda belum terkalahkan selama pemain keturunan Aceh ini tampil di lapangan. Kelvin Verdonk menilai 1 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin melawan Australia semakin membuat timnas Indonesia yakin bisa bersama-sama meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Awal yang kuat akan menentukan langkah. Kami meraih 1 poin lawan Australia, tetapi di laga berikutnya kami akan berusaha lebih keras. Kita lakukan ini bersama-sama, ucap Kelvin Verdonk. Verdonk pun masih akan jadi andalan Shin Tae-yong di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika timnas kita berhadapan dengan Bahrain dan China. JIZ jadi tembok kokoh, Venezia berhasil meraih 3 poin pertamanya di Liga Serie A, menjauhkan dari zona degradasi. Media Italia, puji bintang timnas Indonesia, JIZ, usai membawa Venezia menang perdana di Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025. Pemain timnas Indonesia itu disebut bermain tanpa celah dalam kemenangan kontra Genoa. Venezia sukses merebut kemenangan perdana musim ini usai mengalahkan Genoa 2-0 di pekan kelima Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025. Pertandingan itu berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium, Venice, Italia pada Sabtu tanggal 21 September tahun 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bermain selama 90 menit, pemain yang berposisi sebagai bek itu disebut tampil baik sepanjang pertandingan dan membantu Ila Gunari mencetak clean sheet. JIZ menjadi manusia pertama dari Indonesia yang meraih 3 poin alias kemenangan di Serie A. JIZ diberi rating 6,8. Kendati tidak mendapatkan nilai tinggi, bek andalan timnas Indonesia ini menunjukkan performa solid. Selama 90 menit, Izes mencatatkan 89 akurasi umpan di mana 33 dari 37 percobaannya berhasil sampai ke rekan setim. Selama laga, dia juga melakukan 43 kali sentuhan, bahkan dia 7 kali mampu berada di final third. JIZ juga tercatat melakukan 1 sapuan, 3 aksi bertahan dan 4 ball recoveries. Meski demikian, JIZ tercatat 3 kali kalah duel dan sama sekali tidak berhasil memenangkan bola udara dari 2 percobaan. Terlepas dari itu, kemenangan ini membawa Venezia menduduki peringkat 14 dengan koleksi 4 poin dari 5 pertandingan. Pada akhirnya, hasil ini merupakan awal yang baik bagi Venezia di Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025.
Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.